Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masih dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan dua jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Nia dan juga Ibu Khaitrin ya. Wah, ini jamaah dari bapak-bapaknya mana nih? Mungkin karena lelaki hanya diam begitu Ustadz ya. Yang penting tindakan begitu Ustadz ya. Berusaha meneladani Nabi Ibrahim kayaknya. Oh iya, menelaah, merenungi, akhirnya tidur. Baik, kami persilakan Ibu Nia terlebih dahulu. Boleh berdiri Ibu Nia, nanti akan dijawab oleh Ustazah Sofwatun Nida. Silakan. Bismillah. Udah nyala Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Nama saya Nia, Ibu Nia dari Jamaah Masjid Al-Barkah Syafi'iyah. Yang ingin saya tanyakan kebetulan saya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ibu dengan 2 orang anak laki-laki dan diamanahkan juga menjadi pendidik di salah satu sekolah. Yang ingin saya tanyakan memang kalau laki-laki dengan anak perempuan itu sangat-sangat berbeda ya Ustadz Ustazah. Yang saya ingin tanyakan karena memang zaman sekarang itu anak-anak itu kalau dikerasin itu semakin jauh dari kita. Ketika kita lembutkan akan menjadi generasi Z yang kalau bisa dibilang sekarang itu istilahnya generasi stroberi yang mudah rapuh, mudah goyah dan segala macam. Sekarang itu pendidikan akan mencanangkan dengan kurikulum cinta. Baik. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustazah Sofwatun Nida, bagaimana pandangan Islam menurut tentang kurikulum cinta ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, seperti yang tadi kurang lebih sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa bagaimana sih mendidik anak-anak. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan yang tentu pola pendidikannya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sebenarnya bagaimana Islam mengisyaratkan gitu ya pendidikan daripada kurikulum cinta ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran itu selalu berbicara untuk memberikan nasihat, pendidikan bil hikmah dengan kebijaksanaan. Bahkan dakwahnya Nabi bisa sukses dan sampai kepada kita hari ini karena Nabi selalu menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Sebenarnya Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak ya dengan kelembutan, dengan mendidik dengan hati. Makanya kalau dari sisi psikologi ada tuh tahapan-tahapan bagaimana melakukan pendekatan pendidikan kepada anak. Kalau anaknya masih kecil, kita menjadi ibu harus benar-benar menumpahkan segala kasih sayang kita. Ketika anak kita sudah mulai masuk remaja, ya, kita bukan hanya sebagai ibu, tapi juga harus bisa sebagai sahabat, sebagai teman. Jadikan kita menjadi tempat yang nyaman untuk cerita anak-anak kita sehingga kalau di luar sana ada sesuatu yang mereka penasaran, yang mereka ingin tahu, mereka akan kembali lagi ke rumah. Mereka akan menemukan ketenangan, kedamaian ketika berada di dekat dengan orang tuanya. Memang ini PR yang sangat besar ya Ibu ya. Satu masa kita pengen nih anak kita terbentuk sesuai dengan maunya kita. Tapi pada kenyataannya ternyata kalau dikerasin ini anak jadi apa? Jadi melonjak. Ini merupakan tantangan buat kita. Kalau bahasa Betawinya kita ngedidik anak tarik ulur. Kalau kita tarik mulu kekerasan dia lepas. Ada kalanya ketika kita nasehatin kita tarik, begitu ini kita ulur lagi. Jadi ini memang pendidikan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya tadi perlu kita minta pertolongan Allah melalui doa-doa kita, ya Allah jadikan kami kuat menjadi orang tua yang mendidik anak di akhir zaman seperti ini. Makanya pernah ada ucapan, didiklah anakmu karena mereka akan tumbuh di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Maka
Islam selalu memberikan perhatian, didiklah anak-anak kita dengan hati yang penuh kebijaksanaan, dengan hikmah. Kalaupun kita marah, marahnya juga tidak yang kelewat batas gitu ya. Kalaupun kita ada sesuatu yang membuat kita kecewa gitu, sampaikan dari hati ke hati dengan anak-anak kita. Insya Allah seperti halnya Nabi menyampaikan dakwah dengan hati yang bijak. Mudah-mudahan pun kita bisa sukses mendidik anak-anak kita dengan pola pendidikan yang bijaksana. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Nida.